Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore, apa kabar? Luar biasa Tuhan kita, amin. Begitu juga sore hari ini Tuhan beri kita kesempatan yang luar biasa untuk kita beribadah. Dan kekuatan kesehatan yang Tuhan beri, mari kita beri cuma yang terbaik, amin. Kita tundukkan hati kepala dan hati kita. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebab Engkau yang memberi kami kasih karunia, sehingga pada sore hari ini kami boleh berkumpul beribadah kepada-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu.
sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan satu-satunya yang satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
yang baik itu memilih kita di antara seluruh makhluk dan menetapkan kita menjadi milik kepunyaan, bahkan disayanginya, bahkan diperhatikan, bahkan dilindunginya. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang layak datang ke tahta Allah kecuali oleh karena kasih dan Ku
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, suatu kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami. Itulah waktu yang kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Pada sore hari ini kami mau menyempurnakan ibadah kami dengan firman-Mu. Berbicara lewat setiap kami ya Tuhan, kami menyampaikan kebenaran firman maupun kami yang mendengarkannya sama-sama tetap dalam hati kami, supaya ia jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Dia dapat bertumbuh, dia dapat berakar dan berbuah, dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus yang baik, berarti pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi setiap telinga kami, mengurapi setiap hati kami. Bahkan hati yang keras Engkau lembutkan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami pada sore hari ini kami keluar dari tempat ini. Kami tidak beroleh dengan kesia-siaan, tetapi kami mau pulang dengan berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, sekali lagi katakan, puji Tuhan. Sore hari ini saya diberi kesempatan sama Pak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya masih kuliah di STI Surabaya, mau semester 7 ya. Nama saya Pius. Haleluya. Puji Tuhan saudara, Bapak Ibu semua yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, berarti hati kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, berarti kerinduan kita bukan datang dari kepada orang lain, tetapi datang di dalam hati kita yang paling dalam untuk bertemu pribadi dengan Tuhan. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Sudahkah kita mengatakan kepada diri kita sendiri, Tuhan, saya mau beribadah kepadamu hari ini, supaya saya mau dibuahkan oleh kebenaran firman. Jangan berharap orang lain mengubahkan kita, tetapi harapkanlah Tuhan yang sanggup mengubahkan hati yang keras. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat dikhawatirkan oleh banyak orang. Gak cuma pribadi saya, gak cuma pribadi Bapak Ibu, gak cuma negara kita, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ya, mengalami hal yang sama. Semua khawatir, semua mengalami ketakutan, bahkan membawa kepada maut. Ini yang mematikan. Ya, iman kita pun diuji dalam hari-hari ini. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi seperti ini, iman kita masih kita pertahankan buat Tuhan atau tidak? Karena kenapa? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Siapa yang tahu teman-teman semua beribadah atau tidak di rumah? Sekalipun ada ibadah online, tetapi siapa yang tahu? Makanya firman Tuhan bilang, Tuhanlah yang memuji hati masing-masing. Yang kita kelihatan hari ini adalah hanyalah sebagai lambang, tetapi hati kita yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhanlah yang melihatnya. Pada sore hari ini saya membawakan sebuah tema, tunaikan tugas pelayanan. Sekali lagi, tunaikan tugas pelayanan. Sesuatu yang tidak mudah untuk menunaikan tugas pelayanan. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang hendak berkhotbah seminggu kemudian di gereja A. Dalam seminggu ini hamba Tuhan ini diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan yang akan disampaikan. Berarti hamba Tuhan ini punya waktu 7 hari atau selama 6 hari sebelum dia menyampaikan firman Tuhan. Tapi bayangkan Bapak Ibu, selama ada waktu itu tidak dipergunakan dengan baik. Karena karismatik itu terkenal dengan Roh Kudus. Nanti ada suara Roh Kudus yang datang. Tunggu suara Roh Kudus, ya. Lalu pendeta ini datang ke gereja, tidak membaca firman Tuhan sebelumnya, dia menunggu suara Roh Kudus. Tuhan, kapan Engkau menyampaikan firman-Mu? Saya mau berbicara kepada jemaat. Saya mau menyampaikan firman kepada jemaat. Kenapa sampai pada hari ini Engkau tidak berbicara kepada hamba-Mu? Tunggu 5 menit lagi, ya harus berkhotbah. Tetapi tidak ada juga suara Roh Kudus. Halo,
tunaikan tugas pelayanan. Kita harus belajar sebagai hamba Tuhan. Roh Kudus itu menuntut kita dengan apa yang kita belajar kita sampaikan kepada orang lain. Ya, jangan kita semena-mena, sembrono, ya, mengambil waktu yang sia-sia untuk hal yang sia-sia. Tetapi kita menggunakan waktu ini, ya, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia harus mempunyai dasar. Yang hari ini saya sampaikan kepada jemaat apa? Berarti dia sudah belajar sebelumnya. Bapak Ibu, kita baca 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dikatakan, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kebenaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan digaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ini adalah surat terakhir Paulus yang menjelang akhir masa kehidupannya. Dia menuliskan surat ini kepada Timotius, ya, sebagai anak rohaninya, supaya pemberitaan Injil itu tidak putus. Tetapi dia tahu siapa yang berhak meneruskan pelayanannya. Kenapa? Karena Timotius sudah memiliki pengalaman di dalam penderitaan dan pengiringan akan Tuhan. Ingat ya, siapa yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia akan maju sebagai pemenang. Ya, orang yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan, tidak mungkin gembala menutup mata. Ya, seorang gembala, seorang Paulus, dia membuka matanya berlebar-lebar untuk memilih Timotius ini menjadi seorang penerus. Apakah Timotius adalah seorang yang tua? Tidak. Dia masih muda sekali. Makanya Paulus itu di ayat-ayat sebelumnya dia menguatkan Timotius. Ya, dia bilang, Timotius, darahku ini sudah tercurah. Ya, tetapi bukan karena aku mencuri, bukan karena dia melakukan pencabulan, tetapi karena nama Tuhan. Ingat, kekuatan itu adalah sumbernya dari kasih karunia Tuhan. Pada saat menulis surat ini kepada Timotius, Paulus memberi kekuatan kepada Timotius. Ya, dia mengatakan kepada Timotius bahwa seorang pelayan itu adalah seperti petani yang bekerja keras. Ya, dia seperti petani yang bekerja keras. Ingat ya, petani itu tidak akan menghasilkan buah, tidak akan menuai dari hasil pekerjaannya kalau tidak mengerjakan dengan keras. Sekalipun panasnya terik matahari, hujan, dia harus cabut rumput, ya, dia harus mengejar terus menerus, dia harus mencabut rumput-rumput yang menghimpit tanamannya supaya tanamannya itu bisa menghasilkan buah. Begitu juga seorang pelayan. Paulus bilang, ingat ya, seorang pelayan itu seperti petani, harus bekerja keras. Jadi seorang pelayan itu bukan yang enak. Seorang pelayan Tuhan itu bukan yang enak, bukan sesuatu yang tidak ada ujian. Tetapi seorang pelayan harus ada ujian. Kalau tidak ada ujian, bagaimana bisa naik kelas? Ya, makanya kita di sekolah juga perlu ujian supaya kita naik kelas, supaya kita diuji sampai mana kita mengetahui hal-hal yang sudah kita pelajari. Lalu Paulus bilang, seorang pelayan itu adalah seperti olahragawan, ya,
yang mempersiapkan dirinya itu untuk suatu pertandingan. Ya, bagaimana seorang olahragawan kalau tidak berlatih, kalau tidak melatih kekuatannya, bagaimana? Seorang pelayan itu adalah, Timotius, seorang pelayan itu seperti prajurit, seperti seorang prajurit yang memberi hormat kepada komandannya. Prajurit itu, apa yang dikatakan komandan, siap komandan, sekalipun nyawa taruhannya. Begitulah seorang pelayan Tuhan. Dia harus mempertaruhkan nyawanya. Dia harus tunduk kepada Tuhannya. Kita sebagai pelayan Tuhan harus tunduk kepada Yesus Kristus sebagai kepala. Bukan suatu tanda yang mengerikan bagi kita, karena dikatakan Paulus kepada Timotius, ingat, sumber kekuatan itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus. Nanti baca ayat-ayat sebelumnya. Ya. Kekuatan kita di dalam Tuhan adalah ketika Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Kenapa kita harus takut untuk melayani Tuhan? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Semua orang mengalami. Tetapi kalau iman kita digoncangkan dengan hal-hal yang kecil, bagaimana kita bisa dikatakan seorang yang layak untuk melayani Tuhan? Tunaikan tugas pelayanan. Yang pertama, dikatakan di ayat 2 dan 4 itu, baik atau tidak baik waktunya. Kita tunaikan tugas pelayanan kepada Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Berarti ada saatnya baik, ada saatnya tidak baik, tetapi kita harus memberitakan Injil. Hati kita baik atau tidak baik, tetapi kita harus melayani Tuhan. Keluarga kita kacau, tetapi kita harus melayani Tuhan. Tidak ada kekuatan kita lagi kalau kita tidak mencari Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Hari-hari ini adalah corona. Ada juga anak-anak memberontak kepada orang tua. Itu akhir zaman. Itu keadaan akhir zaman. Makanya nanti di pasal 3 itu, Paulus itu menjelaskan tentang keadaan akhir zaman, bahwa manusia itu adalah mencintai dirinya sendiri, ya, egois. Dia mencintai dirinya sendiri. Ditegur sedikit moh, ditegur sedikit moh. Halo, akhir zaman manusia mencintai dirinya sendiri. Lalu apalagi menjadi hamba uang. Pasal 3 itu banyak sekali orang menjadi hamba uang, mengatakan bahwa segala-galanya adalah uang. Tuhan sanggup memberikan lebih dari itu kalau kita mencari Tuhan. Tetapi kalau kita menghalalkan segala cara untuk uang, itu yang benar di hadapan Tuhan. Apalagi setiap orang percaya hari-hari ini diuji di dalam kesendiriannya sehari-hari. Ya. Tidak baik waktunya, ada juga yang baik, tetapi diri kita sendiri diuji. Ya. Paulus ini mengatakan kepada Timotius, nyatakan apa yang salah. Tegur aja. Karena nanti ada waktunya jemaat itu atau orang-orang percaya itu tidak lagi suka kepada kebenaran. Mereka akan memalingkan telinganya. Tetapi baik atau tidak baik waktunya, kejarlah, dan kejarlah. Ajak terus. Dengan apa? Dengan pengajaran. Jangan takut ketika ada kebenaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai anak-anak muda, sebagai pelayan Tuhan, kita harus berani mengatakan, ya, tegurlah, nasihatilah. Makanya kalau kita dinasihati orang tua, kalau kita nggak, makanya nanti poin 2 ada hal menguasai diri. Makanya kalau anak-anak muda dinasihati orang tua, hatinya sakit sekali.
Jangan salah, orang tua juga kalau dinasihati malah lebih sakit. Halo, kita harus sama-sama membangun. Kalau kita pelayan Tuhan, kita jangan mengenal umur, tetapi tetap ada sopan santun. Tetapi kalau ada yang salah, nyatakan apa yang salah. Nasihatilah, tegurlah dengan pengajaran. Pengajaran apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Ingat ya, nanti ada saatnya kita tidak bisa melayani lagi. Ketika kita jatuh sakit, kita terbaring di tempat tidur, maka kita tidak lagi bisa melayani Tuhan. Tetapi selagi masih ada waktu, baik atau tidak baik waktunya, beritakan terus, layani terus Tuhan. Anak-anak muda, orang tua kami di sini, mari kita terus melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Ya, jangan sakit sedikit, sakit kepala sudah tidur, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau jadi singer, ya, tidak mau jadi pemain musik. Berjuang. Tidak sesuatu yang sia-sia di dalam Tuhan. Saya percaya itu. Ketika kita mau melayani Tuhan, ya, ingat, baik atau tidak baik waktu. Segala musik, ya, di segala musik kita berbuah. Di segala musik kita mampu menerobos. Ingat ya, Raja Wali itu kalau dia terbang, dia bukan di bawah badai atau di bawah angin, tetapi dia harus menembus badai itu supaya dia bisa terbang di atas badai. Anak-anak muda, kita semua belayan Tuhan, Bapak Ibu semua, kita harus menembus badai supaya kita bisa berjalan di atas badai. Kalau kita fokus dengan badai, dengan keadaan situasi dan kondisi, maka kita tidak bisa menjadi apa-apa. Layanilah Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Dan kedua, tunaikan tugas pelayanan sekalipun dalam kesesakan. Kesesakan apa yang dialami Timotius nanti adalah pengajar-pengajar palsu. Pengajar palsu, dia tidak ingin uang, tetapi dia ingin hati kita itu supaya kita mau mengikut. Ya, hati kita dulu yang dicari. Kalau nanti kita sudah diajar benar-benar, maka kita menjadi pengikut mereka, maka kita melenceng dari kebenaran. Itulah yang akan dialami oleh Timotius. Karena dia masih muda sekali, Bapak Ibu. Timotius adalah seorang yang muda, maka rawan sekali untuk jatuh. Maka Paulus dengan tegas, sekalipun dalam kesesakan, engkau harus menunaikan tugas pelayananmu. Ya, engkau harus mengalami ujian iman supaya kamu memiliki pengalaman dengan Tuhan. Timotius, saya senang dengan kamu ikut menderita dengan saya waktu itu. Sekalipun aku dalam penjara, tetapi engkau sering menjenguk aku. Engkau ikut menderita dengan aku. Kenapa? Timotius punya pengalaman dengan Tuhan. Maka dengan yakin Paulus, Timotius, ingat ya pengalaman dahulu ya. Sekalipun dalam kesesakan, harus melayani Tuhan. Paulus menegaskan, kuasai dirimu Timotius sebagai anak muda, kuasai dirimu sebagai pelayan Tuhan, kuasai dirimu, jangan tergesa-gesa, ya, jangan cemooh, jangan ceroboh, jangan menganggap remeh pekerjaan pelayananmu. Ya, kita harus sanggup menguasai. Kenapa? Kenapa kita harus menguasai diri terlebih dahulu? Karena di mana-mana kita harus terlebih dahulu memulai dari diri kita, baru apa yang keluar itu untuk orang lain. Kita harus menguasai diri terlebih dahulu, ya. Itu yang harus kita lakukan. Apalagi kata Paulus, sabarlah menderita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka akhir hidup tidak ada yang enak. Ada yang disalib kepalanya di bawah, itu pelayan Tuhan. Ada yang digoreng, ada yang diseret dengan kuda, ada yang dipenggal, tidak ada yang enak sama sekali. Lalu sebagai pelayan Tuhan, kita harus siap dalam kesesakan. Kalau kita sudah siap dalam kesesakan, sudah punya pengalaman
mampu kita berkata, Tuhan, seperti yang aku alami dulu, maka Tuhan akan menolong aku hari ini ketika aku mau bertindak kepada Tuhan. Layani Tuhan. Sekalipun kita masih muda sebagai anak muda, yang sudah umur, kita juga harus tetap melayani Tuhan. Sampai seumur hidup kita harus menunaikan tugas pelayanan kita. Ya, Paulus ingin mengatakan kepada Timotius, memang mau melayani Tuhan. Begitu melayani Tuhan, tidak ada yang enak. Ya, Paulus mencucurkan darah. Murid-murid Tuhan Yesus mencucurkan darah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Ia juga mencucurkan darah dalam pelayanan di dunia. Jadi melayani Tuhan itu tidak ada yang enak. Tetapi kita harus tetap melayani Tuhan. Pertama tadi, kita harus siap sedia, atau baik atau tidak baik waktunya. Yang kedua, kita harus melayani Tuhan atau menunaikan tugas pelayanan ini sekalipun di dalam kesesakan. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun dalam kesesakan. Ya, kami juga anak-anak teologi selalu dibilang gini, kalian itu sangat luar biasa. Orang-orang yang sudah sekolah teologi katanya tidak pernah mengalami ujian, hidupnya enak. Siapa yang bilang? Justru tuntutannya itu adalah lebih besar. Nah, cuma fisik kita, mental kita, kerohanian kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan mesti harus diuji. Dalam kesesakan apapun. Hari-hari ini apa kesesakan kita? Ya. Kenapa? Karena hari yang tidak enak ini membuat kita down. Itu adalah kesesakan. Ya. Membuat hari-hari kita tidak nyaman. Kita kuliah tidak nyaman karena online. Mau gak mau harus online. Kita sekolah banyak tugas. Selama online ini malah lebih banyak tugas. Ya, mau gak mau kita harus kerjakan. Itu tanggung jawab kita di sekolah kita. Lah, tanggung jawab kita di dalam Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah juga kita harus lakukan. Makanya tidak mengenal musik untuk melayani Tuhan. Ya, seperti kunang-kunang. Ya, mati hidup. Ya. Jangan seperti roda juga. Naik turun. Ya. Sebab kalau naik turun, ketika dia naik turun lagi. Tapi ada satu perkataan waktu itu saya keungaran doa sama Bapak Ibu Gembala. Ada satu anak muda yang melayani kami, membagikan sharing pagi-pagi dia bilang ini, kita itu bukan seperti roda ya, kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tetapi hidup kita itu adalah seperti kita naik tangga. Karena kenapa? Kalau kita seperti roda, kita akan jatuh bangun. Kalau kita naik tangga, kita akan naik level untuk melayani Tuhan. Sampai hari ini saya masih ingat. Wow, dahsyat sekali. Ilustrasi sangat luar biasa. Sekalipun dalam kesesakan, tunaikan tugas pelayanan. Bapak Ibu Gembala tidak enak untuk melayani Tuhan. Banyak hal, ya. Mungkin dari dalam, mungkin dari luar. Banyak hal. Tapi terlebih dahulu adalah dalam diri kita sendiri. Kuasai dirimu supaya kita benar-benar bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang ada di dalam hati itu tidak akan keluar. Belajarlah firman Tuhan. Mau kita memiliki pengalaman iman dengan Tuhan. Katakan dalam hati, saya mau Tuhan memiliki pengalaman dengan Engkau. Ketika aku diuji, ketika aku dihina, ya. Ketika aku difitnah, Tuhan, kalau saya fokus di situ, maka saya tidak bisa menjadi maju. Coba ya, saya bagikan semalam untuk anak muda. Daud itu adalah seorang anak muda juga. Tapi waktu itu, waktu dia menghadapi Goliat, ujiannya itu bukan dari luar saja, tetapi dari kakak-kakaknya, orang yang terdekat dia. Makanya ujian itu selalu datang, selalu ada orang yang terdekat kita. Masa diri, ikutlah menderita dengan Tuhan. Yang ketiga adalah tunaikan tugas pelayanan sampai akhir hidup. Ada satu lagu
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Poin pertama tadi, nanti ada saatnya kita tidak bisa melayani lagi. Tetapi hari ini kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kita menunaikan tugas pelayanan kita sampai akhir hidup. Kenapa Paulus menegaskan ini kepada Timotius? Sampai hari ini banyak hamba-hamba Tuhan juga yang jatuh, ya, tidak selesai, putus di tengah jalan karena perselingkuhan, karena memberontak kepada Tuhan. Cecok terhadap hamba Tuhan banyak sekali. Banyak sekali. Gak cuma dulu, sekarang ada banyak sekali. Makanya indah sekali firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang sangat dulu, hari ini pun masih dahsyat dia untuk menegur kita. Gak cuma di luar dia menegur kita, sampai ke dalam-dalam itu dia harus kupas semuanya. Ini loh yang ada di dalam hatimu nanti, sampai seterusnya. Nanti kamu gak setia. Ketika ada ujian, kamu gak setia. Nah, berapa banyak orang yang meninggalkan pelayanan hanya gara-gara pacar? Berapa banyak orang yang meninggalkan pelayanan hanya gara-gara duit? Berapa banyak orang yang meninggalkan pelayanan hanya gara-gara jabatan? Berapa banyak orang yang meninggalkan pelayanan demi satu pekerjaan? Kenapa kita tidak meminta kepada Tuhan? Dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya didapatkan kepada. Itu yang Tuhan mau sebenarnya, Bapak Ibu, untuk teman-teman kita semua, ya. Mari kita melayani Tuhan sampai seumur hidup kita, ya. Kalau kita mengenal musik, kalau kita seperti kunang-kunang, mati hidup, kapan kita mengatakan, Tuhan, saya mau komitmen, saya mau melayani Tuhan seumur hidup? Bapak Ibu tahu, teman-teman semua tahu, bahwa ada juga yang melayani di mimbar, tetapi beberapa tahun kemudian dia tidak lagi berdiri di sebelah mimbar ini, di balik mimbar ini, tetapi dia mengajarkan hal-hal yang lain. Tetapi di sebelumnya melayani Tuhan, berkobar-kobar untuk Tuhan, iya, dia memberitakan nama Yesus, tetapi suatu saat dia akan hilang dari peredaran. Lalu banyak sekali ujian di hari-hari ini, kita banyak diuji. Makanya di akhir zaman ini banyak sekali. Tadi saya bilang, cinta akan uang, cinta akan diri sendiri, tidak lagi menghormati orang tua. Mereka beribadah berpura-pura. Di pasal 3 itu dikatakan mereka beribadah tapi pura-pura, ya, banyak pura-pura untuk beribadah kepada Tuhan, hanya sebagai legalitas, ya, sebagai lambang aja untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, layani Tuhan seumur hidup, ya. Saya ingatkan lagi, nanti ada saatnya kita tidak bisa melayani lagi. Selagi masih ada waktu, berkenan untuk melayani Tuhan. Siapa yang tahu akhir kehidupan manusia? Nah, ada yang tahu? Maka harta kita yang kita wariskan itu apa? Kita mewariskan rumah, tidak membawa kepada kekekalan. Kita mewariskan emas, tidak membawa kepada kekekalan. Kita mewariskan baju yang mewah sekalipun, tidak akan membawa kepada kekekalan. Nanti kalau kita mati juga kita tinggalkan. Maka harta kita yang paling berharga di hadapan Tuhan adalah ketika kita menjaga kebenaran itu, berbuah di dalam hati kita, berbuah atas keluarga kita. Itu yang menjadi warisan yang terbaik bagi kita, kekal. Suatu saat baju itu akan pudar, rumah itu akan runtuh, mobil yang mewah itu akan rusak. Tetapi kebenaran firman Tuhan kekal
untuk selama-lamanya. Ya. Siapa yang tahu akhir masa kehidupan manusia? Gak ada. Maka ambil komitmen hari ini. Tuhan, saya mau melayani Kau sampai seumur hidup. Timotius masih muda. Banyak anak muda di tempat ini juga tidak mengenal umur kalau kita mau mengenal Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan seumur hidup kita, maju terus. Lalu tiba saatnya nanti kita mengakhiri hidup, sekalipun dengan cara mati yang berbeda. Itu cara Tuhan memanggil kita, ya. Kita melayani Tuhan seumur hidup kita. Kenapa? Karena apa yang sudah kita mulai, kita harus mengakhiri. Ada satu cerita lucu yang saya baca. Ada satu anjing, seekor anjing, yang pada awalnya itu dia mengejar seekor rusa. Dia mengejar seekor rusa. Kejar! Itu jujur awalnya. Anjing pelacak ini. Dia mengejar rusa itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada kelinci lewat. Bah! Dia harus mengejar kelinci itu. Rusa sudah lari jauh. Lalu ketika anjing ini mengejar kelinci ini, tiba-tiba seekor tikus lewat di depannya. Dia harus mengejar tikus. Dia berhenti di mana? Anjing ini berhenti di lubang tikus. Dia harus melihat lubang itu dengan diam-diam. Berapa banyak kita yang menertawakan cerita ini? Lucu ya anjingnya ya. Tetapi bagaimana kita juga harus dikecoh dalam pelayanan kita. Kita lupa tujuan awal kita untuk melayani Tuhan. Seringkali tengah perjalanan kita ada banyak hal yang mengecoh kita, sehingga kita tidak bisa kembali lagi kepada tujuan awal kita, komitmen kita kepada Tuhan. Kita hanya terdiam seperti anjing ini. Dia lupa tujuan awal. Lalu makanya hari-hari ini saya bilang banyak sekali ujian, banyak sekali tantangan yang harus kita alami. Tunaikan tugas pelayanan sampai akhir hidup. Tidak ada yang lebih baik lagi untuk melayani Tuhan. Ya, kalau kita bergantung kepada umur, berapa banyak orang tua juga yang harus meninggalkan pelayanan mereka kalau mereka dibatasi oleh umur untuk melayani Tuhan. Sudah ya, aku harus berhenti melayani Tuhan karena umurku sekian. Sementara ya, umurku masih muda karena umurku masih sekian, masih muda sekali. Makanya saya bilang, melayani Tuhan tidak ditentukan oleh umur. Paulus sangat tegas kepada Timotius, kau harus menunaikan tugas pelayanan. Beritakan firman baik atau tidak baik waktunya, dalam keadaan hatimu, dalam keadaan sekelilingmu, ya. Dan pengajar-pengajar palsu, kamu harus menembus mereka. Timotius, tahu gak, kamu itu nanti dalam kesesakan loh. Ingat ya, aku sudah mengalaminya. Engkau harus contoh. Kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Timotius harus punya pengalaman dengan Tuhan, supaya ketika nanti ada saat yang tiba itu, Timotius sudah kuat di dalam Tuhan. Pertama, baik atau tidak baik waktunya. Kedua, dalam kesesakan. Ketiga, saat akhir hidup kita. Siapa pemain musik maju ke depan? Ada satu pujian yang menguatkan kita. Tuhan ajar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Catatan akhir yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, kesukaran dalam pelayanan harus ada. Ingat, supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan, supaya kita tahu cara bersyukur, supaya kita tahu caranya berjuang di dalam Tuhan, supaya kita tahu caranya bertahan dalam kesulitan. Sekalipun kita menangis, menjerit, Tuhan sakit, ya memang harus sakit untuk melayani Tuhan. Coba tanya kepada mereka, kepada orang tua kita yang sudah melayani beberapa puluh tahun.
banyak sekali kesulitan-kesulitan mereka alami. Enak. Banyak penolakan. Ujian harus ada supaya kita tahu kepada siapa kita berseru. Ujian harus ada supaya kita tahu kepada siapa kita memohon. Ujian harus ada supaya kita tahu kepada siapa kita meminta. Tidak ada yang sia-sia dalam pengiringan Tuhan. Sebab lebih besar kepercayaan kita kepada Tuhan dibanding dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Penuhi panggilan pelayanan kita, tunaikanlah itu sampai akhir hidup kita. Jangan menunda-nunda, sebab mahkota kehidupan itu sudah menanti kita semua. Ingat, mahkota kehidupan ini tidak kita dapat dalam dunia ini. Yang kita dapat di dunia hanya penghargaan. Suatu saat akan hilang, suatu saat juga dia akan pudar. Tetapi mahkota yang menanti kita di surga kekal nanti, itu adalah kekal. Kita nantikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini setia lalu untuk melayani Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, dalam kesesakan sekalipun, layanilah Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita angkat satu pujian. Bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu. Dan hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu, melayani-Mu. Dan hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai
setia dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan, tuntun kami hari-hari ini. Kami takut Tuhan secara manusia, tetapi Engkau bilang baik atau tidak baik waktunya harus melayani Tuhan. Dalam kesesatan Tuhan, kami takut, kami benar-benar takut Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Beri kami kekuatan Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang seringkali difitnah, yang seringkali ditolak, tetapi kebenaran firman harus disampaikan kepada semua, kepada orang-orang percaya dalam penolakan sekalipun. Tuhan, mampukan kami supaya kami tidak mundur dari iman kami, tapi kami mau Tuhan sampai umur hidup kami melayani Tuhan tanpa satu ketakutan apapun. Tuhan, terima kasih dan bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau menumbuhkan setiap hati kami. Engkau memandang kami Tuhan orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu kami perlu kekuatan ketika kami berjalan di luar daripada-Mu Tuhan. Tuhan, tarik kami kembali, bawa kami kembali Tuhan, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Jangan berdua. Puji nama Tuhan. Malam ini kita diingatkan betapa kita harus setia sampai akhir. Sebentar kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau menyediakan mahkota buat kami saat kami setia sampai akhir, mengiring Engkau dan melayani Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan berikan persembahan. Kuduskan setiap persembahan kami supaya layak dan menyenangkan hati Tuhan. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan 2 kali persembahan. Persembahan yang kedua diberikan untuk diakonia. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku Bapa, kami sangat bersyukur kalau petang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, firman yang mengajar kami dan menasihati kami, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia sampai pada akhir.
Meskipun di dalam perjalanan kami melayani, banyak tantangan, baik dari luar maupun dari dalam, baik tudingan fitnahan, baik segala hal-hal yang menyakitkan, baik di dalam segala situasi keadaan yang tidak baik yang kami alami di dalam kehidupan kami. Namun kami sangat bersyukur Tuhan, Roh Kudus akan tetap memberikan kepada kami semangat. Roh Kudus akan memimpin kami tetap setia menunaikan tugas pelayanan sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam firman-Mu pada petang ini termeterai dalam setiap hati kami. Kami juga sangat bersyukur kalau Tuhan memberi kami kesempatan untuk mengembalikan dan mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan untuk operasional gereja Tuhan di tempat ini, dan juga untuk diakonia, pemeliharaan jemaat yang di dalam kekurangan. Biarlah setiap tangan yang sudah mempersembahkan persembahan mereka, Tuhan berkati tangan itu mampu menerima berkat kelimpahan daripada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur buat malam hari ini, karena kami percaya kehadiran-Mu memberkati kami. Pengurapan Roh Kudus Tuhan sudah turunkan atas hamba-Mu Pius yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami yang menasihati melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.